Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran, yaitu prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Adapun prinsip yang akan saya bahas yaitu prinsip persepsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 201102108 dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu persepsi? Persepsi adalah proses seseorang untuk mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Nah, prinsip-prinsip dalam persepsi dibagi menjadi 5. Yang pertama, persepsi terhadap gambar. Yang kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Yang ketiga, persepsi terhadap teks. Yang keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Dan yang kelima, persepsi terhadap suara. Persepsi terhadap gambar, yang dimana seperti yang kita ketahui, gambar merupakan salah satu jenis media visual. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai jenis-jenis gambar, sehingga gambar yang disertakan dalam sebuah pesan mesti relevan dengan isi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Walaupun gambar sudah jelas, tentunya petunjuk atau keterangan tetap diperlukan. Hal tersebut untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan pembaca. Yang keempat, gambar dekoratif harus efisien, di mana jika digunakan secara berlebihan, tentunya hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi dari pembaca. Yang kelima, gambar representatif harus relevan. Seperti yang kita ketahui, gambar representatif mengandung bentuk, detail, ukuran, warna, dan konteks aslinya, sehingga akan menjadi masalah apabila pengetahuan pembaca tentang suatu hal tidak sesuai dengan gambar yang disajikan. Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang, yang mana gambar organisasional bertujuan untuk membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label, di mana gambar tersebut harus dibuat sederhana mungkin tanpa menyederhanakan isi dari apa yang disampaikan, sehingga informasi yang disampaikan lebih realistis dan tidak ada informasi penting yang hilang. Yang kedelapan, gambar transformasional harus cukup realistis. Seperti yang kita ketahui, gambar jenis ini terdiri dari sejumlah gambar yang saling berkaitan untuk menjelaskan sebuah konsep atau pesan, sehingga gambar ini harus dibuat cukup realistis agar mudah untuk diingat oleh para pembaca. Yang kesembilan, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan, yang mana penggunaan warna pada sebuah gambar dapat mengandung dua makna. Yang pertama, warna dapat menarik perhatian, dan yang kedua, warna dapat memberikan bayangan tentang keadaan asli dari sebuah benda atau objek. Persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tabel, diagram, dan grafik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami, di mana jika informasi kuantitatif disajikan dengan diagram, tabel, maupun grafik, tentunya akan lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dengan menggunakan teks. Karena jika menggunakan teks, tentunya pembaca akan sulit untuk memahami sebuah isi pesan. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Tentunya, grafik dan diagram perlu dibuat efisien agar tidak memberikan kesan yang rumit.
Jika diberikan kesan yang rumit, maka akan cenderung menimbulkan kesan yang negatif. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Penyajian grafik atau diagram disarankan lebih memfokuskan isi daripada elemen pendukung, supaya pembaca bisa lebih memahami isi dari pesan tersebut. Yang keempat, atur posisi elemen grafik maupun grafik. Posisi elemen dapat memberikan persepsi yang berbeda, sehingga elemen grafik maupun grafik harus diatur posisinya dengan baik. Yang kelima, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan garis tebal untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar dua elemen. Yang kedua, sajikan keterangan secara efektif untuk mengarahkan perhatian pembaca terhadap elemen-elemen yang dihubungkan. Yang ketiga, gunakan ukuran elemen-elemen berdasarkan pesan-pesan yang ingin difokuskan. Semakin besar ukuran elemen, tentunya semakin dianggap penting. Persepsi terhadap teks. Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi, sehingga pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Adapun prinsip-prinsip dalam desain teks yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi lainnya, di mana teks ibarat seperti gambar, diagram, atau grafik yang mengkomunikasikan banyak informasi. Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks, di mana dengan pemberian variasi pada sebuah kata atau frase, seperti penebalan, menggarisbawahi, menggunakan jenis huruf yang berbeda, mengubah warna huruf, tentu dapat menarik perhatian dari para pembaca. Yang ketiga, atur tata ruang teks. Hal tersebut bertujuan agar ketika dibaca, teks dapat terlihat dengan baik. Yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi atribut kompleksitas, di mana kompleksitas atribut seperti ukuran, panjang, ruang antar baris, kecerahan, jenis, dan warna latar belakang dapat mempengaruhi keterbacaan teks. Persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Penyajian teks dan gambar secara bersamaan tentunya memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Adapun prinsip-prinsip dalam penyajian teks dan gambar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambar membantu proses belajar bukan proses membaca, di mana perancang pesan mesti berhati-hati mengintegrasikan teks dengan gambar. Teks yang didukung dengan gambar tentunya akan membantu pembaca memahami maksud dari teks. Yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks, di mana secara umum gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks. Akan tetapi, tidak semua jenis gambar dapat meningkatkan pemahaman teks, sehingga gambar harus dipilih terlebih dahulu. Persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Tentunya, persepsi terhadap suara ini memiliki kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan pesan suara, tentunya para perancang pesan perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suara harus terorganisir. Yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide, di mana melalui pidato, perancang dapat memberikan informasi kepada pendengar dengan cara yang tepat pada kecepatan yang sesuai. Yang ketiga, pidato bersifat abstrak, di mana kelemahan menggunakan pidato dalam pesan pembelajaran adalah audiens yang memiliki gaya belajar visual, karena audiens yang memiliki gaya belajar visual akan mengalami kesulitan karena tidak dapat melihat teks maupun ilustrasi. Yang keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks, di mana tidak disarankan menggunakan pidato ketika materi yang dipelajari relatif kompleks dan sulit. Yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Ucapan manusia adalah ekspresi yang sangat kuat. Hal tersebut merupakan cara termudah bagi para perancang pesan untuk menarik emosi, membuat nada, pesan lebih serius, lebih menghibur, membujuk, atau mencaci. Yang keenam, ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat.
Seperti yang kita ketahui, kelemahan dari narasi adalah tidak dapat ditangkap dengan baik bagi siswa maupun audiens yang memiliki gaya belajar visual. Sehingga, untuk mengatasi kelemahan tersebut, narasi dikomunikasikan dengan visual. Ketika pesan disajikan dalam dimensi auditori dan visual, tentunya pesan yang disampaikan akan lebih kuat dan mudah untuk dipahami. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.